Baik, tugas presentasi pada malam hari ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen ekspor impor yang seperti saya sebutkan di awal untuk judulnya yaitu pengangkutan barang angkutan laut. Untuk anggotanya saya perkenalkan terlebih dahulu. Di sini ada Eldina Visa, Vanisha Amalia, Kamilah Auranuddin, Umul Fadilah, Vina Trianggita Yaldosata. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan pertama-tama mengenai pengertiannya, yaitu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Angkutan Perairan, mendefinisikan pengertian angkutan laut adalah setiap angkutan dengan menggunakan kapal atau untuk mengangkut penumpang, barang, dan atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut. Tujuannya yaitu tujuan pengangkutan laut adalah meningkatkan daya guna dan nilai baik barang maupun penumpang yang diangkut dari satu pelabuhan menuju ke pelabuhan tujuan. Lalu pembahasan pertama yaitu mengenai tahapan pengangkutan barang melalui laut. Untuk materi ini akan disampaikan oleh rekan saya, Vina Trianggita. Apakah saudari Vina ada di tempat? Hadir. Baik, Vina, silakan. Baik, tahapan pertama tahapan penting dalam perencanaan pengangkutan barang melalui laut. Nah, perencanaan pengangkutan barang melalui laut sendiri adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai tahap untuk memastikan barang dapat dikirim dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jalur laut dengan efisien dan aman. Nah, proses ini mencakup perencanaan logistik, pemilihan jenis kapal, pengaturan dokumentasi, manajemen risiko, dan penggunaan teknologi yang sesuai. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan waktu pengiriman, biaya, dan sumber daya, sambil meminimalkan risiko dan memenuhi kebutuhan pelanggan, serta regulasi internasional. Perencanaan pengangkutan barang melalui laut melibatkan beberapa tahapan penting yang memastikan efisiensi dan kelancaran dalam proses logistik. Nah, berikut adalah tahap-tahapannya. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan pengiriman. Jenis barang, menentukan jenis barang yang akan dikirim, termasuk karakteristik, fisik seperti berat, volume, dan sifat barang. Misalnya berbahaya atau mudah rusak. Selanjutnya jumlah frekuensi. Nah, mengidentifikasi jumlah barang yang akan dikirim dan frekuensi pengiriman yang diperlukan. Lalu yang kedua ada pemilihan rute dan jadwal pengiriman. Ada analisis rute atau memilih rute yang paling efisien berdasarkan waktu transit, biaya, dan risiko potensial seperti cuaca buruk atau kawasan perairan yang rawan pembajakan. Lalu ada pengiriman, ada jadwal pengiriman. Menyusun jadwal yang dipertimbangkan ketersediaan kapal, jadwal pelabuhan, dan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga ada pemilihan jenis kapal. Jenis kapal, memilih jenis kapal yang sesuai dengan karakteristik barang yang akan dikirim, seperti kapal kontainer, kapal tanker, atau kapal bulk carrier. Lalu ada kapasitas kapal. Nah, menyesuaikan kapasitas kapal dengan volume barang yang akan diangkut. Yang keempat ada manajemen dokumentasi dan kepatuhan regulasi. Dokumen ekspor atau impor, menyusun memastikan semua dokumen yang diperlukan seperti bill of lading, invoice, sertifikat asal, dan dokumen bea cukai tersedia dan lengkap. Lalu ada kepatuhan regulasi, memastikan kepatuhan terhadap peraturan internasional dan nasional yang berlaku untuk ekspor dan impor. Yang kelima ada pengelolaan risiko. Identifikasi resiko. Nah, mengidentifikasi resiko potensial seperti cuaca buruk ke manajemen transportasi atau TMS. Menggunakan TMS untuk perencanaan pelaksanaan dan pemantauan pengiriman, pelacakan dan pemantauan menggunakan teknologi pelacakan GPS
untuk memantau lokasi dan kondisi kargo secara real time. Lalu yang selanjutnya koordinasi dengan stakeholder, komunikasi dengan pelabuhan. Nah, berkoordinasi dengan pihak pelabuhan mengenai jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal. Lalu ada kerjasama perusahaan pelayaran untuk memastikan kerjasama yang baik dengan perusahaan pelayaran untuk mengatasi potensi masalah selama pengiriman. Yang kedelapan ada pengaturan logistik pelabuhan, mengatur proses bongkar muat di pelabuhan secara efisien untuk menghindari penundaan dan biaya tambahan. Lalu yang kesembilan ada monitoring dan evaluasi. Pemantauan real time, memantau pengiriman secara real time untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul. Yang selanjutnya evaluasi kerja. Mengevaluasi kinerja pengiriman setelah barang tiba di tujuan untuk mengidentifikasi area perbaikan dan meningkatkan proses di masa mendatang. Dan yang terakhir ada penanganan keluhan dan layanan pelanggan. Menyediakan sistem untuk menangani keluhan pelanggan terkait pengiriman. Lalu memberikan layanan pelanggan yang responsif untuk memastikan kepuasan pelanggan. Lalu materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vanessa. Baik, selanjutnya memastikan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan rute dan jadwal pengiriman. Memastikan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan rute dan jadwal pengiriman barang ekspor impor melalui angkutan laut adalah proses yang mencakup berbagai strategi dan teknik untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi biaya, dan memastikan pengiriman barang internasional dilakukan tepat waktu dalam kondisi baik. Proses ini sangat penting untuk memaksimalkan produktivitas operasional, memenuhi target waktu yang ketat, dan meminimalkan hambatan yang dapat mempengaruhi pengiriman, memastikan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan rute dan jadwal pengiriman barang ekspor impor melalui angkutan laut, melibatkan berbagai langkah strategi dan penggunaan teknologi canggih. Berikut adalah cara-cara yang dapat diimplementasikan. Yang pertama, ada penggunaan sistem manajemen transportasi TMS. Sistem manajemen transportasi TMS adalah platform berbasis perangkat lunak yang dirancang untuk membantu perusahaan dan merencanakan, melaksanakan, dan mengoptimalkan pengangkutan barang. Lalu yang kedua ada teknologi pelacakan dan Internet of Things, PLOT. Teknologi pelacakan adalah penggunaan perangkat dan sistem untuk memantau lokasi dan kondisi barang selama pengiriman. Lalu yang ketiga, ada sistem informasi geografis GIS. Sistem informasi geografis GIS adalah sistem yang dirancang untuk menyimpan, mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data yang terkait dengan lokasi geografis. Dalam konteks pengangkutan laut, GIS digunakan untuk memetakan dan menganalisis sebagai aspek yang berkait dengan transportasi maritim seperti rute, pelayanan, pelabuhan, kondisi laut, cuaca, lalu lintas kapal, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi operasi maritim. Yang keempat, kolaborasi dengan stakeholder, berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pelabuhan, operator kapal, bea cukai, dan pihak terkait lainnya. Yang kelima, manajemen resiko dan asuransi, mengidentifikasi dan mengolah resiko potensial yang dapat mengganggu pengiriman. Lalu yang keenam, evaluasi dan penilaian kinerja, mengukur kinerja pengiriman menggunakan Key Performance Indicator, KPIs. Cara memastikan efisiensi yaitu dengan melacak metrik seperti waktu transit, biaya pengiriman, dan kepuasan pelanggan. Lalu yang ketujuh, penggunaan data histori dan ramalan, menganalisis data histori untuk memahami pola dan tren dalam pengiriman. Cara memastikan efisiensinya yaitu dengan menggunakan data untuk memprediksi permintaan dan merencanakan kapasitas yang dibutuhkan, menyesuaikan rencana berdasarkan perubahan dalam data real time dan tren pasar.
Baik, selanjutnya untuk pembahasan berikutnya yaitu mengenai bagaimana karakteristik barang mempengaruhi pemilihan jenis kapal. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana karakteristik barang mempengaruhi pemilihan jenis kapal. Untuk yang pertama, yaitu jenis barang. Barang curah kering, seperti misalnya biji-bijian, batu bara, biji besi. Barang ini biasanya diangkut menggunakan kapal curah, karena kapasitas besar dan ruang penyimpanannya yang sesuai. Lalu barang curah cair seperti minyak, biasanya menggunakan kapal tanker. Lalu barang kemasan, itu biasanya menggunakan kapal kontainer. Lalu yang kedua, yaitu volume dan berat barang. Barang dengan volume besar dan berat ringan, seperti produk elektronik atau pakaian, itu cocok diangkut menggunakan kapal peti kemas yang memiliki ruang penyimpanan besar dan bisa memuat banyak unit. Lalu barang dengan berat yang berat, seperti mesin industri atau keadaan kendaraan, sering membutuhkan kapal roll-on yang memungkinkan barang dapat dimuat dan dibongkar dengan mudah melalui rem. Lalu yang ketiga, dengan memperhatikan kondisi fisik dan spesifikasi barang, artinya barang yang memerlukan perlindungan khusus seperti barang mudah rusak atau bahan pangan biasanya diangkut dengan kapal berpendingin atau refrigerated ship yang dilengkapi dengan sistem kontrol suhu. Adapun barang yang berbahaya seperti bahan kimia atau gas perlu diangkut dengan kapal khusus seperti kapal tanker kimia atau gas tanker yang memiliki fitur keselamatan tambahan. Adapun melihat pada nilai ekonomisnya, yang keempat yaitu nilai ekonomis, barang bernilai tinggi seperti barang elektronik atau perhiasan biasanya membutuhkan kapal dengan keamanan tinggi dan pemantauan ketat. Dan barang yang bernilai rendah namun dalam jumlah besar seperti bahan baku, lebih efisien diangkut dengan kapal curah atau kapal peti mas. Yang kelima, kepekaan terhadap lingkungan. Seperti barang yang sensitif terhadap kondisi lingkungan, seperti suhu dan kelembapan, obat-obatan atau produk makanan beku memerlukan kapal dengan kontrol lingkungan yang ketat. Barang yang tidak sensitif terhadap kondisi lingkungan dapat diangkut dengan kapal umum tanpa perlindungan khusus. Yang keenam, kecepatan pengiriman. Barang yang membutuhkan pengiriman cepat seperti barang-barang segar atau produk farmasi sering diangkut menggunakan kapal cepat atau bahkan pengiriman udara. Lalu barang yang tidak memerlukan kecepatan tinggi dapat diangkut dengan kapal yang lebih lambat namun lebih ekonomis. Untuk selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan dari berbagai jenis kapal yang digunakan dalam pengangkutan laut akan dibawakan oleh rekan saya Eldi Nafisa. Kepada Eldi Nafisa, kami persilakan. Untuk kelebihan dan kekurangan dari berbagai jenis kapal yang digunakan dalam pengangkutan laut. Pada jenis kapal yang digunakan dalam pengangkutan laut masing-masing memiliki kelebihan tergantung pada karakter dan kebutuhan barang yang diangkut. Berikut adalah beberapa jenis kapal beserta kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama ada kapal peti kemas atau container ship. Kelebihannya yaitu proses pemuatan dan pembongkaran secara cepat dan efisien dengan penggunaan kren dan peralatan kontainer standar. Kontainer melindungi dari kerusakan fisik dan pencurian dan dapat mengangkut berbagai jenis barang dalam kontainer yang sama. Untuk kekurangannya memerlukan investasi besar dalam infrastruktur pelabuhan dan peralatan. Ketergantungan pada infrastruktur memerlukan fasilitas pelabuhan khusus dengan kren dan peralatan pemuatan yang memadai. Yang kedua ada kapal curah atau bulk carrier. Kelebihannya itu ideal untuk mengangkut barang dalam jumlah besar seperti biji besi, batu bara, dan biji-bijian. Ekonomis untuk barang-barang yang tidak memerlukan penanganan khusus. Untuk kekurangannya, barang curah lebih rentan terhadap kerusakan dan kontaminasi dalam pengangkutan dan membutuhkan waktu lama untuk muat dan bongkar dibandingkan kapal peti kemas. Tidak ada kapal tanker, kelebihannya itu ideal untuk mengangkut cairan dalam jumlah besar seperti minyak, gas, dan bahan kimia, dilengkapi dengan sistem keamanan untuk mencegah kebocoran dan kontaminasi. Untuk kekurangannya, potensi tinggi untuk pencemaran lingkungan jika terjadi kecelakaan atau kebocoran, karena risiko tinggi biaya asuransi biasanya lebih mahal. Keempat, ada kapal roll-on roll-off. Kelebihannya yaitu barang bisa langsung digerakkan ke kapal tanpa memerlukan krom, ideal untuk kendaraan dan kargo beroda. Pemuatan dan pembongkaran cepat sehingga mengurangi waktu di pelabuhan.
Untuk kekurangannya, terbatas pada barang-barang yang digerakkan dengan roda atau diangkut di atas truk. Kapasitas angkut lebih kecil dibandingkan kapal curah atau peti kemas. Yang kelima ada kapal liver. Kelebihannya itu dapat mengangkut barang yang membutuhkan suhu tertentu seperti makanan beku, buah-buahan, dan produk farmasi. Pastikan barang tetap dalam kondisi baik selama perjalanan. Dan kekurangannya, penggunaan energi untuk pendinginan meningkatkan biaya operasional. Biasanya memiliki kapasitas lebih kecil dibanding kapal peti kemas atau curah. Dan yang terakhir ada kapal general cargo. Kelebihannya yaitu dapat mengangkut berbagai jenis barang yang tidak bisa dimuat dalam kontainer atau tangki. Lebih murah untuk pengangkutan barang-barang yang tidak memerlukan penanganan khusus. Dan kekurangannya tidak secepat kapal peti kemas dalam hal pemuatan dan pembongkaran. Barang lebih rentan terhadap kerusakan dan pencurian karena penanganan yang tidak teratasi. Oke, di sini saya akan membahas mengenai dokumen utama yang diperlukan dalam ekspor impor melalui laut. Yang pertama itu ada Bill of Lading, di mana Bill of Lading ini adalah dokumen penting dalam ekspor impor melalui laut. Bill of Lading ini berfungsi sebagai bukti pengangkutan barang, kontrak antara pengirim dan pengangkut, serta bukti kepemilikan barang. Dokumen ini mencantumkan detail seperti deskripsi barang, jumlah, tujuan pengiriman, dan nama pengirim, serta penerima. Ada 3 jenis dari Bill of Lading, yaitu ada negotiable, non-negotiable, dan strike Bill of Lading. Negotiable dapat diperdagangkan memungkinkan pemegangnya untuk mengambil alih barang. Sementara itu, strike Bill of Lading mengharuskan pengangkut menyerahkan barang hanya kepada penerima yang ditunjuk. Bill of Lading sangat penting untuk proses kepabeanan dan klaim asuransi. Yang kedua itu ada commercial invoice, di mana commercial invoice adalah dokumen utama dan ekspor impor melalui laut yang berfungsi sebagai faktur penjualan dan eksportir kepada importir. Dokumen ini mencantumkan informasi penting seperti deskripsi barang, jumlah, harga per unit, nilai total, income terms, tanggal pengiriman, nama, dan alamat pengirim serta penerima. Dan terakhir itu ada rincian pembayaran. Yang ketiga ada packing list, di mana packing list adalah dokumen penting dalam ekspor impor melalui laut yang memberikan rincian lengkap tentang isi pengiriman. Dokumen ini mencantumkan informasi seperti deskripsi barang, jumlah, berat, volume, dan kemasan tiap item. Packing list memudahkan proses pemeriksaan dan penanganan barang oleh otoritas kepabeanan dan petugas logistik, memastikan kesesuaian dengan commercial invoice dan bill of lading. Yang keempat ada Certificate of Origin, di mana ini adalah dokumen vital dalam ekspor impor melalui laut yang menyatakan negara asal barang yang dikirim. Dokumen ini diperlukan oleh otoritas kepabeanan untuk menentukan tarif biaya masuk, menerapkan perjanjian perdagangan bebas, dan mengelola data impor. Certificate of the Origin ini mencantumkan informasi seperti deskripsi barang negara asal, nama dan alamat eksportir serta importir. Dokumen ini sering dikeluarkan oleh Kamar Dagang atau terus berwenang lainnya. Selanjutnya ada Import-Export License, di mana ini adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengizinkan perusahaan atau individu untuk mengimpor atau mengekspor barang melalui laut. Lisensi ini memastikan bahwa perdagangan internasional dilakukan sesuai dengan peraturan dan kebijakan negara. Dokumen ini mencantumkan informasi seperti jenis barang, jumlah, dan negara tujuan untuk asal. Import-ekspor license ini membantu dalam pengendalian barang yang masuk dan keluar, mencegah perdagangan ilegal, dan memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan keamanan. Selanjutnya itu ada asuransi sertifikat, di mana ini dokumen penting dalam ekspor impor melalui laut yang memberikan bukti bahwa barang yang dikirim diasuransikan. Dokumen ini mencantumkan informasi seperti nilai barang, jenis perlindungan asuransi, dan periode cakupan. Insurance sertifikat ini melindungi pengiriman penerima dari kerugian finansial akibat kerusakan, kehilangan, atau kejadian tak terduga lainnya seperti selama pengiriman. Yang ketujuh ada letter of credit, di mana ini adalah dokumen yang diterbitkan oleh bank atau peminta pembeli. Letter of credit ini menjamin bahwa pembayaran kepada penjual akan dilakukan tepat waktu dan sesuai jumlah yang telah disepakati, asalkan dokumen-dokumen yang diperlukan diserahkan sesuai syarat dan ketentuan letter of credit. Jadi dokumen ini mencantumkan informasi tentang nilai transaksi, deskripsi barang, dan persyaratan pengiriman. Selanjutnya ada yang ke-8 itu ada Phytosanitary Certificate, di mana ini adalah dokumen yang memastikan bahwa tanaman, produk tanaman atau bahan lain terkait bebas dari hama dan penyakit. Dokumen ini dikeluarkan oleh otoritas karantina tumbuhan negara asal dan mencantumkan informasi seperti jenis barang, kuantitas, dan hasil inspeksi kesehatan tanaman.
Veterinary sertifikat ini diperlukan oleh otoritas kepabeanan di luar tujuan mencegah masuknya organisme berbahaya yang dapat merusak pertanian lokal. Selanjutnya ada dangerous goods. Dangerous goods declaration, di mana ini adalah dokumen yang menyatakan bahwa barang yang dikirim termasuk kategori berbahaya. Dokumen ini mencantumkan detail seperti jenis barang berbahaya, klasifikasi, jumlah, dan metode pengawasan sesuai dengan regulasi internasional, seperti EMDG Code. Dangerous Goods Declaration ini diperlukan untuk memastikan penanganan, penyimpanan, dan pengiriman yang aman, serta untuk memenuhi persyaratan keselamatan maritim. Selanjutnya itu ada Import Declaration, di mana ini dokumen yang harus diserahkan kepada otoritas kepabeanan di negara tujuan. Dokumen ini mencantumkan rincian tentang barang yang diimpor, seperti deskripsi jumlah, nilai, asal, dan informasi importir. Import Declaration ini digunakan untuk menilai bea masuk pajak dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perdagangan. Selanjutnya ini ada yang terakhir itu ada performa invoice, di mana dokumen yang ini memberikan perkiraan biaya dan detail transaksi kepada pembeli sebelum transaksi sebenarnya terjadi. Ini mencakup informasi tentang barang, jumlah, harga, dan cara pembayaran yang mungkin. Performa invoice ini digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan pembelian dan perencanaan keuangan. Meskipun bukan dokumen resmi, performa invoice ini penting untuk menginformasikan ke pembeli tentang biaya dan persyaratan transaksi yang diharapkan. Ini membantu menyelesaikan kesepakatan dan memastikan kedua belah pihak memiliki pemahaman yang jelas tentang transaksi sebelum pembayaran dan pengiriman barang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai dokumen utama yang diperlukan dalam ekspor impor melalui laut. Dan selanjutnya pembahasannya mengenai hambatan-hambatan yang sering terjadi di pelabuhan dan bagaimana cara mengatasinya. Di antaranya yang pertama hambatan yang kita temui antara lain kemacetan di pelabuhan. Cara mengatasinya meningkatkan kapasitas dermaga, gudang, dan fasilitas lainnya menggunakan sistem manajemen pelabuhan berbasis teknologi untuk mempercepat proses administrasi dan logistik, mengatur jadwal kapal secara lebih efisien, dan menggunakan sistem antrian elektronik. Yang kedua hambatannya biasanya yaitu dokumentasi dan proses administrasi yang rumit. Cara mengatasinya yaitu dengan mengadopsi sistem elektronik untuk pengurusan dokumen atau e-dokumen yang dapat mengurangi waktu dan biaya administrasi, memberikan pelatihan kepada staf pelabuhan tentang prosedur terbaru dan penggunaan teknologi. Untuk hambatan selanjutnya yaitu keterbatasan tenaga kerja. Cara mengatasinya bisa menyediakan program pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, menggunakan teknologi otomatis seperti kren otomatis dan robotika untuk membantu proses bongkar muat. Yang keempat biasanya masalah keamanan. Cara mengatasinya yaitu dengan menggunakan CCTV, patroli keamanan, dan teknologi pengawasan lainnya, bekerjasama dengan aparat keamanan dan otoritas pelabuhan untuk meningkatkan keamanan. Yang kelima yaitu biasanya cuaca buruk. Cara mengatasinya yaitu dengan menggunakan teknologi ramalan cuaca untuk merencanakan operasi pelabuhan secara lebih efektif, membangun fasilitas pelabuhan yang tahan terhadap kondisi cuaca ekstrim. Selanjutnya yaitu kurangnya koordinasi antar pihak terkait. Cara mengatasinya dengan mengadakan rapat rutin dan menggunakan platform komunikasi terintegrasi untuk memastikan semua pihak terkoordinasi dengan baik, membangun kemitraan strategis antara pelabuhan dan pemangku kepentingan lainnya. Lalu yang terakhir di sini kita mencantumkan biaya operasional yang tinggi. Cara mengatasinya dengan menggunakan teknologi hemat energi dan praktik operasional yang efisien, meningkatkan skala operasi untuk mengurangi biaya per unit. Jadi kesimpulan pembahasan materi pada kelompok kami yaitu yang pertama, perusahaan dapat memastikan bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan sudah benar sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi. Lalu yang kedua, perusahaan dapat memastikan bahwa pengiriman barang ekspor impor melalui laut dilakukan secara efisien dan efektif untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, dengan mempertimbangkan karakteristik barang yang akan diangkut, perusahaan pelayaran dapat memilih jenis kapal yang paling sesuai untuk memastikan efisiensi, keamanan, dan biaya yang optimal dalam pengangkutan barang. Evaluasi yang tepat terhadap karakteristik barang memastikan bahwa pemilihan kapal mendukung pengiriman yang tepat waktu, aman, dan ekonomis.
Yang keempat, memilih jenis kapal yang tepat bergantung pada karakteristik barang yang akan diangkut, jarak tempuh, dan kebutuhan khusus lainnya. Evaluasi yang tepat memastikan efisiensi, keamanan, dan biaya yang optimal dalam operasi pengangkutan laut. Yang kelima, dengan mempelajari teknologi yang telah disebutkan di atas, proses pengelolaan dokumentasi dalam ekspor-impor melalui laut menjadi lebih efisien, akurat, aman, serta mengurangi resiko keterlambatan dan kesalahan yang dapat mempengaruhi operasi pengiriman barang. Yang keenam, mengidentifikasi hambatan-hambatan dan menerapkan solusi yang tepat, efisien, dan efektivitas operasional di pelabuhan dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya akan mendukung kelancaran kegiatan ekspor melalui angkutan laut. Demikian presentasi dari kelompok 1 mengenai pengangkutan barang angkutan laut. Untuk waktu dan tempat kami kembalikan kepada Pak Wijaya. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditambahkan? Kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasinya. Mungkin ada yang mau bertanya? Kalau menambahkan, saat ini saya tidak ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan. Sudah cukup. Baik. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kita lanjutkan ke terima kasih untuk kelompok 1 untuk presentasinya.